Halo teman-teman semua, welcome to Himada Talks by Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas. Himada Talks adalah tempat diskusi seru seputar Himadata, dunia keperdataan, dan sebagainya. Ditemani bersama aku, Agung Wicaksono sebagai host, kita akan bincang-bincang tentang seluk-beluk PK Perdata dan juga Himadata. Ngomong soal bincang-bincang, siapa sih guest kita di Himada Talks episode pertama ini? Langsung aja, tamu pertama kita tidak lain dan tidak bukan adalah Ketua Himadata, Arya Tirta Kembara. Halo Arya. Halo Gung. Gimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Wah, nampaknya yang berbinar-binar Arya pada kesempatan kali ini. Udah makan ya? Aduh, belum nih. Wih, belum makan aja udah semangat mukanya. Gimana lagi kalau sudah makan gitu. Oke, jadi Arya di sini Arya seperti yang tadi udah kita bilang adalah Ketua Himadata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan punya usut Arya ini walaupun kuliah di UNAN, ia bukan dari Padang lah. Itu informasi menarik seputar Arya. Jadi mungkin Arya anak rantau dari mana nih? Aduh, kebetulan aku anak rantau dari Jakarta nih. Oh, dari Jakarta. Banyak gak sih anak Jakarta di UNAN? Banyak banget. Banyak banget. Iya, berarti gak kerasa ngerantau banget ya? Masih ada temen gitu di kampus? Enggak ngerasa sih. Soalnya banyak banget sih anak-anak yang mungkin di hukumannya tuh bisa 200-an gitu. Soalnya anak dari Jakartanya. Makanya itu rame sih sebenarnya. Iya, ramai. Tapi walaupun banyak di Jakarta, tetap banyak juga teman-teman dari daerah lain ya. Oh iya, pasti dong. Pasti tetap berbaur ya gitu. Tetap berbaur. Oke, so Arya di sini sebagai ketua Himadata nih, Arya. Ya, nama panggilan biasanya Arya atau gimana? Boleh panggil Arya, boleh panggil Aruy juga boleh. Iya, soalnya mungkin aku juga sering manggilnya Arya ya. Tapi kita manggil Arya aja di sini. Arya nih sebelum jadi ketua Himadata ada juga organisasi-organisasi lainnya yang dia tekuni sebelum ada masuk ke PK Perdata dan sudah itu jadi ketua Himadata. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak dari maba sampai sekarang udah masuk atau aktif di organisasi apa aja sih? Aduh, lumayan banyak sih sebenarnya. Jadi dulu awalnya tuh aktif di ISEC. Dulu semester awal tuh daftar di ISEC. Gak lama nanti baru daftar di ALSA. Jadi waktu itu masuk ISEC dulu baru masuk ALSA kan. Ya jadi ISEC tuh cuma aktif sekitar 1,5 tahunan. Pas udah selesai termsnya itu aku langsung fokus ke ALSA. Kalau di ISEC dulu sebagai di Departemen IGV dan waktu itu sebagai staff di divisi IR, International Relation. Nah, baru waktu itu masuk fokus ke ALSA, yang dimana waktu itu tahun pertama tuh masuknya di ICT. Ya, kebetulan di ALSA tuh 3 tahun ya. Tahun pertama sebagai staff, tahun kedua sebagai vice manager, tahun ketiga baru sebagai vice director. Pas waktu itu juga di ALSA tuh sebagai awalnya di ICT kan, terus lanjut lagi sebagai vice manager di ICT, baru lanjut lagi di vice director di organizational affairs. Nah, selain di ALSA juga aku juga aktif ikut di himpunan mahasiswa Jabodetabek, tapi sebutannya itu Kopaja. Nah, ini aku juga aktif di situ. Selain itu juga aku ikut juga nih kegiatan volunteer di waktu itu pernah ikut juga volunteer di Kejar Mimpi di KM Padang, Kejar Mimpi Padang. Waktu itu selama mungkin sekitar setengah tahun. Dan sekarang terakhir paling baru aktif di Himadata. Oke, berarti sudah banyak banget kesibukan Arya aktif di organisasi itu, tapi sekarang fokus utamanya di Himadata, benar? Iya, benar. Oke, nah nanti kita bakalan bincang-bincang lebih lanjut tentang apa itu Himadata dan seputar seluk-beluk tentang Himadata. But sebelum itu, nah mungkin pendengar podcast ini karena namanya Himada Talks adalah podcast dari Himpunan Mahasiswa Perdata, pasti anak-anak Himadata itu fokusnya ke program kekhususan Perdata. Nah, di Universitas Andalas sendiri ada berbagai program kekhususan atau biasa dipanggil PK.
ada banyak nih dari berbagai fokus ilmu, misalnya ada pidana, perdata, HI, HAN, dan HTM. Nah, dari kelima fokus ilmu itu ada lagi nih dibagi menjadi beberapa pengelompokan PK lagi. Jadi di UNAN itu ada 8 PK. 8 betul ya? 8 PK. Nah, di 8 PK ini 3 diantaranya adalah termasuk dari PK perdata. Nah, kira-kira karena di sini udah ada sumber terpercaya dan dari Himadata, ketua Himadata sendiri, aku mau nanya nih kira-kira di PK Perdata Universitas Andalas itu ada apa aja sih? Oh, di PK Perdata ya itu ada 3 kan ya. PK satunya itu PK Perdata Murni, untuk PK 2-nya itu PK Perdata Bisnis, dan yang terakhir itu PK Hukum Adat dan Islam. Oke, jadi ada PK Perdata Murni, Perdata Bisnis, dan juga Hukum Adat dan Islam ya. Baik, nah kira-kira nih dari ketiga hal yang berbeda tapi tetap fokusnya di perdata, apa sih Arya fokus yang lebih lanjutnya dari 3 macam PK ini? Apa sih yang buat dia stand out sendiri, atau apa sih yang buat dia berbeda dari PK-PK lainnya? Mungkin kalau misalnya aku juga sebenarnya nggak bisa ngomong terbanyak sih, takut salah. Cuman kalau misalnya disimpulin secara simpel itu, mungkin kalau misalnya perdata murni itu lebih ke perdata secara apa ya, secara yang mungkin secara old ways gitu, tradisional. Jadi dia itu lebih ke mungkin lebih ke fokusnya nanti ke dalam mata kuliah itu ada perkawinan, soal perjanjian, dan mungkin lebih ke perdata-perdata yang mungkin dasar-dasar gitu. Gak dasar sih, lebih ke ya pokoknya lebih ke yang itu sih, ke bagian-bagian pembahasan yang lebih ke enggak yang baru-baru banget gitu. Kalau misalnya ke bisnis itu mungkin dia lebih ke yang mereka perdata yang sudah masuk ke dalam ranah bisnis, seperti nanti ada seperti kayak soal pasar modal, soal mungkin juga pembahasannya lebih ke yang bisnis itu nanti perdata bisnis. Nah, kalau untuk yang adat Islam itu nanti dia tuh campuran dari PK yang dimana kan kalau kita kan tuh adatnya tuh menggunakan di UNAN ini adat Minangkabau, jadi nanti dia itu ada campuran dari adat Minangkabau, dan juga kalau karena adat Minangkabau juga menggunakan hukum Islam, jadi dia umat Islam. Dan selain itu juga kalau misalnya di perdata itu kan terutama untuk perkawinannya, dia juga selain menggunakan undang-undang perkawinan, dia juga menggunakan ini ya hukum Islam sebagai ininya, sebagai dasarnya. Jadi itu sih kalau misalnya hukum adat Islam. Oke, jadi dari ketiga fokus atau ketiga PK di perdata ini udah dijelasin nih sama Arya kira-kira apa aja sih fokus-fokus yang membedakan satu antara lainnya. Nah, di sini dari 3 PK ini Arya masuk ke PK apa BTW? Kebetulan aku ngambil ini sih PK 1, PK Perdata Murni. Oke, jadi PK 1 PK Perdata Murni, PK 2 Perdata Bisnis, dan PK 3 PK Adat dan Hukum Islam ya. Baik. Nah, di PK 1 ini, di PK Murni sendiri, kan aku sendiri mungkin for your information aku di PK Bisnis ya. Jadi beda PK-nya tapi masih di perdata juga. Kira-kira di PK Perdata Murni sendiri apa aja sih matkul-matkul yang dia mungkin dari khas dari anak-anak Perdata Murni gitu? Mungkin kalau Perdata Murni itu untuk khasnya aku kurang tahu juga ya. Mungkin karena aku kan juga nggak begitu ngikutin banget ya, waktu itu kayak belum bisa bandingin banget ya sama PK bisnis ataupun PK adat Islam ya. Mungkin lebih ke banyak seperti misalnya ada waris, soal pewarisan, soal perkawinan, ada juga perbandingan hukum perdata. Itu sih mungkin mata kuliah wajibnya gitu yang memang harus diambil untuk dari PK 1. Oke, berarti lebih ke arah sana ya, perkawinan dan juga banyak hal lagi yang untuk perdata murninya. Sedangkan kalau misalnya di bisnis tadi kan sudah ada juga dijelasin sama Arya, banyak ada asuransi dan hal-hal yang mengenai bisnis lainnya, investasi and all those things. Di PK Adat ini, PK Adat ini sebenarnya adalah sebuah fokus yang unik karena ya, apalagi kita di sini Universitas Andalas terletak di Padang dan juga dengan budaya Minangkabau. Nah, di hukum adatnya seperti yang kita tahu, hukum adat Minangkabau itu sangatlah khas dan juga kuat dan masih dilestarikan sampai sekarang. Nah,
kita masuk nih mungkin ke adat ya. Tadi kan kita udah ketemu sama yang bisnis. Kira-kira Arya ada gak yang Arya sendiri sebelum mungkin nih masuk ke PK, kan pasti agak suka tuh tentang perdata, dan juga dikenalin nih sama pelajaran atau matkul-matkul adat. Ada kita ketemu di semester 2 gitu kan, itu hukum adat. Ya, dan sayangnya mungkin untuk di fokus PK itu ada di PK 3 itu kan untuk adat dan hukum Islam. Nah, kira-kira di PK adat dan hukum Islam ini khasnya itu apa sih yang mungkin membedakan ya dari yang lainnya gitu, dari mungkin di univ-univ lainnya atau dari PK-PK lainnya gitu? Mungkin yang bedanya itu sih paling kalau di Unan itu kan dia fokusnya corak adatnya itu kan adat Minangkabau ya, jadi mungkin itu nanti fokusnya ke dalam situ ya, mungkin bagaimana nanti asimilasi antara keperdataan dengan hukum adat yang ada di Minangkabau sendiri, dan juga nanti bagaimana juga kita persesuaikan dengan hukum Islam mungkin itu sih. Dan kebetulan kalau bisa terlalu dalam aku belum bisa ngomong terlalu dalam karena belum juga ngambil ya, jadi kurang paham juga itu yang aku pahami gitu kalau untuk adat Islam. Oke, berarti itu mungkin untuk yang dari PK adat dan hukum Islam itu sangat berhubung di sini, mungkin karena di sini dari adatnya sendiri ada Minangkabau juga sangat berhubungannya dengan hukum Islam, jadi saat disatukan itu bisa koheren dan juga bisa nyambung seperti itu. Jadi ini mungkin sedikit spill tentang berbagai PK yang ada di perdata nih. Mungkin kalau listeners di sini atau pendengar podcast kita ada yang masih semester awal atau semester yang paling dekat nih ke pembagian PK, bisa nih didengar di sini dan juga dilihat nih perbedaannya apa dan apa yang kira-kira bisa kecantolan di hati teman-teman masing-masing. Kira-kira saya ini jiwanya jiwa murni nih, jiwa perdata murni, jiwa perdata bisnis, atau mungkin jiwa perdata adat dan hukum Islam. Nah, mungkin karena sudah digali lebih dalam nih tentang fokus-fokus di berbagai macam PK di hukum perdata, kira-kira nih mungkin orang secara umum banyak anggapan ya, mungkin apa saya aja mungkin ini secara secara pengalaman saya di PK Perdata, pas saya lagi dikasih tahu nih tentang aku masuk Perdata nih ya. Nah, dia bilang kalau nanti jadi apa nih, jadi notaris ya. Orang pada pemikiran orang tentang prospek kerja di Perdata itu bermacam-macam, atau mungkin bisa saja kayak cuman satu aja, mungkin kayak keluarga gue bilangnya anak Perdata bisanya masuk notaris saja. Nah, kira-kira apa aja sih prospek kerja di Perdata ini, Arya? Soalnya seperti kita tahu kan nggak hanya notaris, nggak hanya apa aja ya. Mungkin bisa dijabarin apa aja sih yang bisa didapatkan dari prospek kerja setelah kita mempelajari seluk-beluk tentang hukum perdata ini. Kalau prospek kerja di perdata itu kebetulan luas banget ya. Jadi benar ya, mungkin kalau misalnya yang mungkin teman-teman tahu, kalau misalnya perdata itu paling identik dengan kenotariatan gitu. Dan mungkin itu yang mungkin paling terkenal karena memang yang paling banyak gitu untuk dari profesinya. Tapi perdata ini luas, jadi nggak hanya notariatan aja gitu untuk dari prospek kerjanya. Jadi selain juga notariatan itu kita juga ada namanya, karena mungkin sekarang kan juga kita kan ada namanya PK Perdata ini kantor bisnis gitu. Jadi kita juga bisa masuk dalam corporate untuk darinya. Ini juga bisa jadi namanya tuh staff legal di perusahaan, atau misalnya legal officer. Nah, itu bisa juga tuh salah satu jadi alternatif ataupun jadi nantinya prospek kerja teman-teman semua setelah mengambil PK Perdata. Itu mungkin betul saya sendiri juga pengennya tuh, insya Allah pengen setelah nanti lulus nanti mungkin targetnya itu pengen masuk situ sih, jadi legal officer gitu. Terus juga selain itu kita bisa masuk juga nantinya dalam ini ya, sebenarnya dari jaksa pun juga kita bisa gitu untuk masuk dari PK Perdata. Dan di luar itu pun sebenarnya walaupun kita nanti di Unan ini, walaupun kita ngambil PK Perdata, tapi itu tetap lulusannya kan tetap lulusan SH ya, jadi nggak
sempit di situ doang teman-teman. Jadi nanti setelah pun nanti kalau misalnya teman-teman mau explore lagi nanti bisa banget gitu. Cuman itu sih mungkin kalau misalnya prospek kerja di Perdata gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak banget prospek kerja dari Perdata sendiri. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya masuk PK Perdata. Sebenarnya apa aja yang mau murni bisnis atau adat, sebenarnya di situ masih bisa kita mendapatkan semua hal yang nanti bakalan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk menunjang kita di berbagai fokus pekerjaan dan profesi-profesi profesional lainnya. Oke, and kita masuk ke topik next lagi nih. Ngomong-ngomong soal Perdata nih, ngomong-ngomong soal PK Perdata yang ada 3 itu, kira-kira gimana sih Bang? Ini secara umum mungkin ya, gimana cara nargetin biar bisa masuk ke suatu PK tertentu yang kita targetkan? Ini secara umum sebenarnya untuk semua PK sebenarnya mekanismenya sama, tapi gimana sih biar kita bisa masuk PK Perdata itu Bang? Jadi kalau untuk PK Perdata ya, kalau misalnya dulu tuh aku sebenarnya jujur tuh aku dulu nggak ada pikiran gitu loh, nggak ada target. Kayak dari awal tuh nggak targetin misalnya mau masuk Perdata gitu. Jadi dulu masih ikutin alur gitu. Sebetulnya kalau di Unan ini kita masuk PK ini berdasarkan nilai. Jadi kita baru bisa milih nanti kalau misalnya ada nilai yang sama gitu. Misalnya PK Perdata 4,0 IPK-nya, terus nanti ada juga di pidana PK 4,0, terus ada juga di HTR 4,0. Jadi baru kita bisa milih antara 3 PK itu. Cuma nanti kalau misalnya ada satu doang yang menonjol, itu nanti kita otomatis bakal masuk ke PK itu gitu. Nah, mungkin kalau misalnya mau ditargetin itu lebih ini sih. Jadi pahamin dulu mana matkul-matkul yang menjadi syarat lulusan untuk dari suatu PK ya. Misalnya PK Perdata itu yang pasti itu ada hukum perdata, ada hukum acara perdata juga ada hukum perjanjian, terus juga ada aku lupa satu lagi. Kalau misalnya bisnis itu ada juga tambahannya, ada perusahaan, ada hukum perbankan kalau nggak salah. Nah itu juga dipahamin apa aja syarat mata kuliah syarat lulusan PK-nya. Nah di situ dibagusin teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya udah bagus itu pasti udah masuk situ. Dan kebetulan juga sebenarnya kemarin juga ini sih strateginya juga tuh, kebetulan nilai aku tuh juga aku nggak mau gitu masuk ke dalam hukum adat Islam kan. Jadi aku sengaja nggak ngambil dulu mata kuliah yang hukum adat Islam, biar nanti aku baru ngambil tuh setelah dapet PK. Jadi sengaja biar nggak ditempatin ke hukum adat Islam itu, karena kebetulan nilainya juga tinggi di situ. Nah itu sih paling kalau untuk strateginya. Yang pasti itu ditingkatin dulu ataupun kayak pahamin dulu syarat-syaratnya. Terus juga kalau nggak salah tuh aku ada kayak file gitu untuk perhitungan PK. Nah coba dihitung-hitung dari dulu, udah ada gambaran nih jadinya kira-kira bakal masuk PK mana gitu. Oke, berarti banyak nih sebenarnya tips dan celah-celah untuk bisa nargetin kita mau masuk PK mana. Mungkin Arya sendiri udah ada pengalaman pribadinya, tadi kan udah diceritain juga gimana dia mendapatkan PK Perdata Murnia, dan ini berlaku untuk teman-teman juga nih. Kalau misalnya belum ada PK mungkin atau misalnya masih maba pun itu sebenarnya bisa jadi jalan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa berfokus ke ke PK yang teman-teman mau pilih itu sendiri. Tapi perlu di note juga, bukan berarti kalau misalnya kita mau menargetkan ke satu PK, yang lainnya kita malas-malasan kayak gitu ya. Okay. Gitu. Kita tetap rajin di seluruh pelajaran atau matkul yang kita pilih. Namun mungkin kayak yang Arya bilang, kalau misalnya mau mendapat celah, mungkin kan nanti kita di tahun-tahun kedua atau ketiga kita ada opsi nih untuk memilih mata kuliah yang bisa kita pilih dia fokus ke mana aja. Nah itu mungkin yang bisa diperhatikan. Misalnya kita kalau emang mau masuk ke Perdata Bisnis, kita ambil mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis. Kalau misalnya mau ke adat, pilih mata kuliah yang berhubungan dengan hal tersebut, dan juga berlaku untuk murni dan juga seterusnya. Nah karena sudah tahu nih gimana cara nargetin kita sendiri biar bisa masuk PK Perdata. Nah, kira-kira kalau misalnya kita sudah masuk nih, mungkin bagi teman-teman sepertemanan Arya, sepertemanan saya dan teman-teman semua yang sedang dilanda feeling yang bercampur aduk, ada yang semangat, ada yang tertekan, ada yang ada yang jantungnya berdetak kencang. Ini adalah suatu hal yang besar, yaitu perskripsian. Oke.
Mungkin Arya sendiri nih di perskripsian. Kira-kira Arya di perskripsian karena skripsi kita udah jalan ya, kita sudah bisa buat judul, kita sudah bisa melanjutkan skripsi kita sampai ke sempro dan seterusnya. Kira-kira Arya sudah sampai mana nih perjalanan skripsinya? Sekarang lagi ini sih, lagi revision lagi sempro kemarin. Jadi dikit lagi habis itu penelitian, nanti baru lanjut ke tahap selanjutnya. Paling sekarang mau penelitian. Oke, berarti Arya sudah sempro ya, tepuk tangan dulu. Ini nih contoh yang bagus banget karena walaupun banyak tadi ya, kita awal-awal udah kenalan sama Arya, dia banyak banget kegiatannya di luar perkuliahan, namun tetap kuliahnya lancar dan judul sudah selesai, bimbingan sudah selesai dan masuk ke sempro dan sudah sempro nih, tinggal penelitian. Nah semoga, mungkin doanya semoga Arya penelitiannya lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira nih dari mungkin Arya sudah banyak nih, sedikit banyak ada pengalaman nih di perskripsian duniawi. Kira-kira ada nggak keluh kesah Arya selama mempersiapkan skripsi ini? Ada nggak gitu? Kebetulan aku lumayan lancar sih, cukup lancar. Terutama pas dulu ini ya, sebelum sempro tuh ya, untuk menyiapkan proposal tuh cukup lancar sih dan dimudahkan gitu. Kebetulan dosen pembimbing aku juga sportif, juga komunikasinya juga baik, jadi nggak ada kesulitan yang ini gitu, nggak ada kesulitan yang begitu berarti sih. Dan bahkan saat kemarin sempat kan KKN ya, jadi sempat berhenti pun itu sempat jalan gitu untuk dari bimbingan dan lain-lain itu tetap jalan sama bimbing aku, jadi cukup dilancarkan sih sebenarnya kemarin, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya lancar. Nanti termasuk berarti Arya rajin untuk menghubungi dosen pembimbing berarti ya? Lumayan lah, lumayan. Oke, nah kira-kira gimana sih tipsnya mungkin untuk teman-teman seperti teman kita nih yang sedang dilanda masa-masa untuk mempersiapkan skripsi? Kira-kira gimana sih untuk misalnya mungkin dari awal banget nih, gimana sih cara buat judul yang apa ya, yang pasti, yang kita bisa lancar ngerjainnya dan juga nggak dapat tabrakan sama orang lain. Nah mungkin dari judul dulu deh, gimana sih cara dapat judul yang asik dan juga bisa kita kerjain gitu, gak kesusahan, gimana sih caranya? Nah sebenarnya kalau untuk judul ya, judulnya enaknya Perdata nih, dia tuh selalu update gitu. Dia selalu ada aja gitu yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi judulnya tuh luas dan mungkin teman-teman yang mungkin malas gitu untuk ngebahas mungkin hukum dari sisi yang terlalu monoton tuh udah tuh cocok banget gitu untuk ditekunin gitu. Karena misalnya contoh aja aku tuh judulnya tuh ngebahas soal NFT, jadi itu tuh hal yang baru banget kan, dan itu juga bercampur dengan teknologi, jadi ya tuh pembahasannya nggak kaku banget dan pembahasannya jadi luas untuk dari pembahasan dari skripsinya. Nah itu sih enaknya Perdata ya, satu itu judulnya tuh luas banget. Nah kalau soal judul paling kalau saran dari aku ya coba aja perhatiin aja kayak misalnya kayak fenomena yang lagi update sekarang tuh apa aja. Jadi, contohnya aku ngebahas soal kripto, yang dimana tuh lebih fokusnya terfokuskan ke aset kripto soal NFT ya. Di situ aku fokus ke situ. Mungkin juga sekarang ada juga yang lagi terkenal tuh soal metaverse, dan mungkin yang berhubungan dengan itulah, itu tuh bisa banget teman-teman bahas. Itu judul-judul yang menarik banget ya, walaupun nanti penelitiannya mungkin agak susah ya, tapi itu pun menurut aku challenge buat teman-teman semua buat bisa teman-teman teliti. Kalau bisa teman-teman berhasil teliti itu bakal berguna banget, karena itu adalah masa depan. Dan kalau misalnya kita udah start duluan, udah paham duluan soal itu bakal bermanfaat banget buat kita jadinya gitu. Nanti jadi kalau misalnya orang-orang baru nggak paham gitu soal apa nih metaverse gitu, misal apa nih NFT, kita udah paham duluan, jadi kita udah ahead gitu, udah ahead duluan sama orang-orang yang mungkin belum paham sebelumnya gitu kan, investasi soal NFT dan mungkin soal masa depan ya bisnis melalui metaverse gitu kan. Nah itu tuh perlu banget untuk dini. Nah itu juga untuk Perdata ini kan sebenarnya ada ya kayak teman-teman isu-isu yang bilang tuh Perdata tuh susah, ataupun kayak dosennya rese. Sebenarnya enggak, teman-teman, Perdata tuh sama aja kayak PK lainnya. Jadi jangan takut teman-teman semua, jangan takut untuk nginjerin kaki di Perdata ya. Yang penting teman-teman semua tuh kalau misalnya skripsi tuh ulet aja sih. Sebenarnya satu, niatin dulu aja, kalau udah niat tuh pasti bikin dulu aja sih, langsung niatin aja. Pas udah nemu judulnya, sering-sering ngajuin judulnya, ntar kalau udah di ACC langsung aja bikin proposalnya, sering-sering bimbingan juga. Ya mungkin ada karakter dosen yang beda-beda ya, jadi itu pahami juga, perlu banget, penting banget nih untuk dipahami karakter dosennya.
mungkin ada dosen yang lebih gampang dihubungin, ada dosen yang mungkin agak susah dihubungin, ada yang mungkin kalau misalnya mau ketemuin harus disamperin kayak gini-gini, itu harus dipahamin banget ya teman-teman semua. Itu juga bakal harus buat nanti perjalanan teman-teman semua dalam skripsi nanti. Nah, kalau teman-teman udah pahamin itu, nanti pasti teman-teman gampang gitu untuk nanti untuk bimbingannya, untuk revisi itu lebih gampang jadinya. Nah, itu juga bangun juga hubungan baik dengan dosen bimbing teman-teman semua, karena nanti juga pas teman-teman diuji ya, mau di Sempro atau di Kompre itu nanti bakal bisa aja nanti dibantu gitu sama dosen pembimbing teman-teman gitu kalau misalnya teman-teman ada kesulitan. Nanti jadinya itu penting banget makanya. Jadi yang penting itu sih niat dan juga buat sih tekun teman-teman. Jangan pantang menyerah kalau misal pun ada revisi dikit-dikit, itu normal ya, hal yang wajar. Jadi tetap aja dikerjain, mau itu sebanyak apapun revisiannya, pasti bakal ada jalan kok gitu sih teman-teman. Oke, thank you Arya untuk tips and triknya nih tentang perskripsian. Semoga nih teman-teman pendengar yang sedang fokus skripsi atau mungkin baru mungkin mau ngerancang judul atau misalnya sedang pengen ngelanjutin skripsinya, bentar lagi sempro nih atau lagi mau penelitian, semoga semangat dan semoga diberkahi sampai habis, sampai bisa kompre dengan cepat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya tadi kita banyak ngomong tentang perdata, sudah nih skripsian, sudah perdata PK apa aja, sudah seluk-beluk tentang keperdataan nih, secara sedikit banyaknya adalah yang sudah kita bahas ya. Nah selanjutnya seperti yang aku janjikan dari awal tadi, kita bakalan membahas nih tentang Himadata. Nah Himadata itu mungkin secara simpel di Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah di berbagai fokus ilmunya itu ada suatu himpunan mahasiswa yang mengumpulkan semua teman-teman dari PK tertentu atau mungkin dari fokus ilmu ya. Ini ada beberapa PK juga. Jadi Himadata ini kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah di sini kita sudah dengan ketua Himadatanya sendiri di sini dan kita bisa tanya langsung nih. Mungkin aku mewakili teman-teman juga mau nanya nih kepada Arya, kira-kira apa sih Himadata itu dan apa sih yang dijalanin, fokus mungkin organisasi itu fokusnya kemana gitu kalau soal Himadata atau mungkin Hima secara umum ya, mungkin boleh dijawab juga. Oke, mungkin Himadata ya, Himadata mungkin seperti yang aku udah jelasin ya, singkatan dari Himpunan Mahasiswa Perdata. Jadi lucunya kan kalau misalnya biasanya tuh kalau di jurusan-jurusan lain tuh kita masuk Hima tuh di semester awal gitu, tapi kalau misalnya kita di hukum tuh kita masuk Hima itu Himpunan Mahasiswa tuh baru di akhir-akhir atau di semester-semester di semester 6 atau 7 itu baru masuk di situ. Karena pas kita udah dapet PK itu kita baru masuk ke dalam himpunan mahasiswanya. Nah, untuk dari Himadata sendiri itu kan sebenarnya tuh itu Himadata tuh udah ada dari tahun 2009. Udah itu salah satu untuk dari pencetusnya itu ada Bu Haja Ulfanur SMH ya. Sekarang tuh sebagai pembinanya Himadata, itu beliau yang itu salah satu pelopor untuk dari Himadata sampai sekarang. Berarti sekarang udah mungkin dari tahun 2009 udah sekitar ya 13 tahun lah ya. 13 tahunan untuk dari Himadata sendiri berdiri di FHUA. Nah, untuk Himadata sendiri sebenarnya fokusnya itu ya sama kayak organisasi pada umumnya sih. Kita fokusnya tuh ada ke berbagai hal gitu. Jadi kita nggak fokus ke akademik doang. Jadi di sini sebenarnya kan untuk Hima ini kan karena kita sebenarnya udah di akhir-akhir tahun nih, kadang-kadang tuh banyak yang berpikir ya kayak punya mindset udah tahun akhir gitu. Jadi kita nggak aktif tuh seadanya gitu. Jadi untuk mengaktifin Hima pun juga kegiatan-kegiatannya seadanya gitu. Cuman menurut aku tuh sayang banget gitu kalau misalnya kita tuh punya wadah tapi kita nggak manfaatin semaksimal mungkin gitu. Jadi tahun itu aku banyakin kegiatan-kegiatan yang lebih bikin kegiatan-kegiatan yang lebih luas gitu. Contohnya aja tahun ini kita ada divisi dan usaha. Jadi untuk teman-teman semua yang tertarik untuk mengembangkan skill-skillnya terkait di bidang mungkin wirausahaan itu masih ada wadahnya gitu di melalui dan usaha. Terus juga untuk tahun ini ada juga divisi advokasi dan pengembangan hukum. Jadi memang itu divisi yang fokusnya ke dalam pengembangan hukum gitu, pengembangan hukum untuk mahasiswa PK Perdata di FHUA. Terus ada juga divisi pembangunan sumber daya manusia ya. Mungkin teman-teman yang tertarik mau jadi HRD bisa juga di situ. Bagaimana nanti kita berinteraksi dengan manusia sama manusia gitu.
Kita juga di sini ada divisi Pengmas, pengabdian masyarakat. Jadi kita aktif juga nih dalam kegiatan sosial. Kita setiap 2 minggu sekali itu ada mengajar di rumah baca Taman Ombak. Itu pengabdian masyarakat yang dibantu rutin udah sekitar mungkin udah 4 kali sekarang ya, udah 4 kali pertemuan gitu. Jadi itu rutin kita jalanin setiap 2 minggu sekali, dan ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Selain itu juga kita ada divisi humas ya. Humas nih ya mungkin teman-teman tahu kayak eksternal gitu, divisi eksternal. Dan ya sama ada juga terakhir tuh ada MPI ya, media publikasi dan informasi. Itu mungkin untuk teman-teman yang tertarik nih di bidang media ataupun desain punya skill di situ. Nah ini wadah yang cocok nih teman-teman untuk mengembangin skillnya. Jadi Himadata itu bukan hanya mungkin nggak hanya kayak organisasi yang fokus ke dalam pengembangan perdataan aja atau bisa pengembangan akademik saja, tapi mungkin di sini aku lebih fokusin untuk minat semua orang tuh punya minat masing-masing. Jadi Himadata itu adalah tempat untuk semua orang yang ada di Perdata, di PK Perdata atau mahasiswa PK Perdata gitu. Itu sih gue paling. Oke, jadi itu secara garis besarnya ya Himadata itu apa, dan kita ada sejarahnya juga, dan juga tadi ada dijabarin nih berbagai divisi yang ada di Himadata. Nah, aku sendiri dari MPI ya, dari Media Publikasi dan Informasi. Jadi teman-teman kalau misalnya lanjut di sini bisa ngelanjutin aku sebagai host podcast di sini. Kalau kita lanjut buat tugas lagi selanjutnya sampai nih di tahun depan. Nah, ngomong-ngomong soal kepengurusan Himadata yang ada berbagai macam itu. Nah, dan Himadata ini tadi kata Arya sendiri adalah wadah untuk teman-teman anak PK Perdata ya. Jadi ada gak kewajiban untuk masuk Himadata untuk teman-teman yang masuk ke PK Perdata sendiri? Ada wajib banget atau misalnya lebih ke pilihan dan passion gitu? Kalau untuk masuk Himadata tuh bukannya wajib sih, tapi udah pasti. Teman-teman yang misalnya tergabung dalam PK Perdata itu udah pasti masuk ke dalam, tergabung dalam Himadata gitu. Jadi mau teman-teman mau join atau enggak tuh udah pasti tergabung dalam Himadata. Cuma bedanya teman-teman sebagai anggota atau pengurus. Nah kalau pengurus ini, nah balik lagi ke minat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join ataupun untuk aktif di Himadata, nah bisa jadi pengurus, mungkin bisa jadi inti di dalam Himadatanya. Cuman kalau misalnya teman-teman ngerasa karena tahun akhir ya, jadi nggak join pengurus itu juga nggak apa-apa, tapi udah pasti teman-teman yang tergabung dalam PK Perdata ini udah pasti masuk dalam Himadata gitu. Oke, berarti Himadata ini sebenarnya untuk for your information-nya adalah wadah emang untuk semua anak perdata, dan nggak ada perbedaan sebenarnya untuk pengurus dan juga untuk anggota, sama-sama diterima sebagai masyarakat di Himadata. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada acara Himadata itu sebenarnya bukan untuk pengurus saja ya, itu untuk semuanya berarti ya. Semuanya. Kebetulan kita juga nanti di akhir bulan Oktober ini ya, tanggal 28 kalau nggak salah, tanggal 28 hari tanggal berapa ya, hari Sabtu ini tanggal 29 kita bakal ada upgrading di pantai ya, pokoknya lupa pantai mana. Cuman itu tuh open untuk semua mahasiswa Himadata. Jadi tidak hanya pengurus tapi juga seluruh maupun pengurus maupun anggota Himadata gitu. Jadinya kita emang kegiatannya tuh emang gak buat pengurus saja, tapi untuk seluruh mahasiswa perdata, maupun nanti pun ada yang untuk seluruh mahasiswa FAUA ya. Jadi nggak terfokus di situ aja gitu. Oke, baik. Jadi mungkin safe to get ya buat teman-teman anak-anak perdata, listeners di sini. Dan ini kita masuk nih selanjutnya nih. Kan tadi udah dijawab tuh kira-kira wajib atau enggak. Jawabannya itu sebenarnya wadah untuk semua orang ya di perdata. Nah, kira-kira kalau mau jadi pengurus sendiri, kira-kira gimana sih cara step-stepnya untuk masuk menjadi pengurus Himadata? Kalau pengurus tuh biasanya nanti tergantung ketuanya gitu. Yang pasti ikut open recruitment. Cuman itu yang pasti kan setiap kali mubes Himadata itu kan nanti terpilihnya itu hanya ketua dan wakil ketua. Dan nanti baru dari situ ketua dan wakil ketua bakal ngebikin strukturnya sendiri, baru nanti di open recruitment. Nah, kebetulan kalau aku kemarin tuh ada 2 tahapan ya. Tahapan pertama tuh tahapan berkas, yang kedua tuh tahapan interview. Nah, jadi cuman itu sih, lewat itu doang gitu. Paling kalau yang bedanya itu kalau untuk dari ketua Himadata gitu. Kalau untuk jadi ketua itu tuh itu melalui mubes Himadata. Jadi nanti di situ biasanya bakal diajuin nama-nama yang kira-kira bakal
diadu gitu, bakal di fit and proper test bisa dibilangnya ya. Kalau misalnya itu di proper test di pas mubas itu nanti juga bakal tanya visi misinya, terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari peserta mubas. Nah, nanti baru setelah itu bakal di voting siapa yang terpilih menjadi ketuanya. Nah, setelah nanti terpilih ketuanya, baru ketuanya itu bakal pilih wakilnya. Nah, ini bebas ya, misal bebas mau milih bebas ataupun nanti ketuanya itu boleh memilih dari hasil voting terbanyak kedua gitu. Jadi nanti balik lagi ke ketuanya, nanti baru setelah terpilih ketua dan wakil barulah terpilihnya inti. Nah, setelah inti baru ke pengurus gitu. Oke, mungkin itu ada jalan-jalan yang sudah dijabarkan sama Arya, bisa jadi tips and trick untuk teman-teman yang nanti bakalan masuk di BK Perdata kalau mau aktif di Himadata, atau mungkin jadi salah satu pendengar atau listeners di sini bakalan jadi the next ketua Himadata. Amin ya. Amin. Ada. Oke, jadi semangat untuk teman-teman dan ini mungkin untuk selanjutnya nih, khusus untuk teman-teman yang belum masuk ke BK Perdata nih, mungkin untuk clarity sedikit, kalau kepengurusan di Himadata itu dia berganti per angkatan seperti itu ya, Arya? Iya, betul. Betul, berarti tahun ini mungkin di angkatan 2019 ya? 2019. Di tahun depan kita ganti ke 2020 berarti. angkatan 2020. Jadi teman-teman angkatan 2020 prepare yourself dan ditunggu nih menjadi keluarga Himadata selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong soal kepengurusan nih dan juga ngomong soal keanggotaan. Nah, kira-kira kita ini sebagai anggota Himadata itu anggota ya, penduduk Himadata itu sebenarnya kita bakalan menyandang kata anak Himadata itu sampai kapan sih? Sebenarnya kalau soal ini ya, ini sampai wisuda sih paling ya. Sampai wisuda tuh kita udah nggak bisa bilang menyandang lagi anak perdata ya. Cuman sama aja ya, organisasi lainnya tuh sekalinya kita udah menjadi bagian tergabung menjadi menjadi bagian keluarga Himadata tuh pasti kita bakal seterusnya menjadi keluarga Himadata. Yang paling berubahnya itu kita berubah menjadi alumni kalau misalnya kita udah wisuda ya. Sudah wisuda, jadi paling bedanya itu aja sih. Kalau misalnya kita mantan Himadata tuh nggak ada sih, mungkin adanya mantan pengurus ya, mantan pengurus. Tapi kalau misalnya mantan anggota gitu nggak ada. Paling ya itu sih, kita berubah menjadi alumni aja, mungkin alumni Himadata gitu sih. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah masuk Perdata, kita bakalan jadi anak Himadata, dan untuk selanjutnya kita kalau misalnya sudah ketemu teman-teman Perdata, khususnya mungkin kalau misalnya aktif di kegiatan-kegiatan Himadata, nah itu bakalan terbangun sendiri tuh kekeluargaannya, dan juga nextnya bakalan jadi alumni kan, bakalan jadi alumni Perdata. Dan bukan menjadi mantan anak Perdata ya, tapi lebih kayak menjadi alumni. Dan pada saat teman-teman jadi alumni itu bisa banyak lagi sebenarnya link atau relasi-relasi yang teman-teman bisa bangun, khususnya mungkin kalau dari teman-teman Himadata dan yang mungkin alumni yang sudah di atas itu bisa berhubungan lagi dengan teman-teman yang di sini kalau misalnya ada kekeluargaan yang sudah terbangun. Nah, jadi longevity atau keberlanjutan dari ikatan teman-teman sendiri, dari teman-teman mungkin sama angkatan-angkatan yang di atas bisa mengenal di Himadata, dan selanjutnya bisa terjalin silaturahminya, dan mungkin untuk pekerjaan atau misalnya tentang hal-hal lainnya sesimpel mungkin makan sama-sama itu bisa aja dengan teman-teman alumni ya. So itu mungkin sedikit keindahan yang bisa di spill nih dari Perdata sendiri, dan juga pastinya dari Himadata. Ya, saya itu juga mungkin teman-teman ya, for your information aja, Himadata tuh PK dengan mahasiswa dengan anggota terbanyak gitu. Jadi kita tuh setiap tahunnya tuh pasti paling banyak, tahun ini aja tuh ada 220 lebih. Jadi bayangin aja kan betapa banyak relasinya, betapa luasnya relasi yang ada di Himadata gitu. Alumninya tuh berapa banyak tuh, itu bayangin aja. Jadi pasti bakal untung banget nih buat teman-teman semua tergabung dalam Himadata. Nah, itu poin plus lagi ya, mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi kebingungan nyari BK, atau misalnya sudah masuk ke PK Perdata cuman belum tahu cara memanfaatkannya ya. Kita harus tahu kalau misalnya di PK Perdata itu banyak, dan sekarang saya sudah sangat banyak, dan dari situ sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membangun relasi, membangun teman, atau mungkin
Ada yang bisa kepincut mungkin nggak tahu ya. Iya kan, kali aja kan. Kita serahkan itu ke teman-teman semua. Namun kalau kita sudah masuk perdata, itu pasti banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan. Baik, tidak terasa sudah banyak topik bahasan kita terkait PK Perdata dan Himadata nih. Oleh karena itu pula, kita sudah sampai ke penghujung podcast. Terima kasih Arya atas kesempatannya, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin Himada Talks episode pertama. Saya Agung Caksono sebagai host. Sampai jumpa di Himada Talks episode selanjutnya.